Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Husna Hatimah Ahmad dengan NIM R01121131 dari kelas RA Ilmu Keperawatan tahun 2021 dari Universitas Hasanuddin. Jadi di sini saya akan melakukan simulasi berupa bantuan hidup dasar ataupun RJP. Nah, sebelum kita melakukan RJP, ada pun hal-hal yang perlu diperhatikan, yakni ada 3. Yang pertama itu adalah kita cek kesadaran dari korban. Kemudian yang kedua adalah mengaktifkan sistem emergensi. Yang ketiga adalah dengan melakukan resusitasi jantung paru ataupun BHD. Nah, ketika kita mendapatkan korban yang tidak sadarkan diri, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah ada beberapa langkah yang dengan siklus DRSCAB, yakni pertama itu D, danger, di mana kita pastikan keamanan, yakni untuk pastikan keamanan di sini ada 3. Yang pertama itu aman diri atau aman penolong, aman korban, dan juga aman lingkungan. Nah, untuk aman diri ataupun aman penolong, kita harus menggunakan APD berupa handscoon, masker, dan lain sebagainya. Karena di sini ada handscoon, jadi saya pasangkan dulu untuk proteksi diri saya. Karena proteksi diri saya aman, yang kedua adalah aman korban, di mana kita harus membawa korban tersebut dari tempat yang aman, dari lokasi kejadian atau lokasi kecelakaan, agar memungkinkan hal-hal yang tidak diinginkan ketika kita melakukan BHD. Nah, yang ketiga adalah aman lingkungan, di mana kita harus memastikan bahwa lingkungan dari korban tersebut itu aman, dengan cara kita membawa korban tersebut, memastikan korban tersebut jauh dari kerumunan, dan juga tempat yang digunakan ketika untuk melakukan BHD, di mana posisinya harus datar dan juga harus kuat. Nah, kemudian kita baringkan korban di atas bidang yang rata dan kuat. Selanjutnya adalah R ataupun respons. Nah, di sini ada beberapa langkah yang kita gunakan dalam respons tersebut, yakni AVU, alert, verbal, pain, dan juga unresponsive. Di mana langkah yang harus kita lakukan ketika mendapatkan korban tidak sadarkan diri, kita cek responnya dengan cara menepuk bagian pundak si korban. Dengan cara, Pak, bisa dengar suara saya? Pak, buka matanya, Pak. Pak, bangun, Pak. Nah, jika posisinya korban unresponsive ataupun tidak ada respon, maka kita dapat menyentuh korban ataupun menggoyang-goyangkannya seperti ini. Pak, bangun, Pak. Pak, bisa dengar suara saya, Pak. Pak, buka matanya, Pak. Jika dalam keadaan ini korban juga tidak memberikan kesangan ataupun respon, maka kita berikan stimulus nyeri di bagian mid sternumnya seperti ini. Kita buka di bagian tengah sini dengan cara memberikan stimulus sambil memanggil si korban. Pak, bangun, Pak. Pak, bisa dengar suara saya, Pak. Pak, Pak. Nah, ketika hal tersebut sudah dilakukan namun tak kunjung juga memberikan respon, maka kita pastikan bahwa korban ini tidak sadarkan diri. Nah, yang ketiga adalah S ataupun shout for help, di mana kita harus meminta bantuan dengan cara mengaktifkan emergency medical system. Nah, dengan cara jika posisinya di dalam keadaan pre-hospital atau di luar rumah sakit, kita langsung meminta bantuan kepada orang lain dan menyebutkannya secara jelas. Misalnya seperti ini, permisi, Bapak yang menggunakan baju merah dan celana biru bisa tolong telepon 119 ataupun ambulans dan katakan bahwa di sini ada korban yang tidak sadarkan diri. Nah, kemudian atau jika ada orang yang di sekitar kita, kita bisa menelpon sendiri ambulans ataupun 119 dengan cara, tolong di sini ada korban yang tidak sadarkan diri di Jalan Mawar. Nah, jika posisinya di intra hospital ataupun dalam rumah sakit, kita bisa mengaktifkan sistem code blue dengan cara seperti ini. Code blue, di sini ada pasien yang tidak sadarkan diri. Selanjutnya adalah C ataupun circulation. Jadi sebelum kita melakukan BHD ataupun RJP kepada korban, kita melakukan perabaan dulu pada di karotisnya dengan 2-3 cm dari samping trakea seperti ini. Seperti ini. Nah, kemudian dalam waktu maksimal 10 detik, jika dalam waktu maksimal 10 detik kita ragu-ragu, kita anggap saja si korban ini memiliki nadi. Ketika kita melakukan scan atau pengecekan pada bagian nadi karotisnya, kita juga melihat pengembangan dadanya, apakah ada ataupun tidak ada. Kemudian, jika kita sudah pastikan korban ini tidak ada nadinya, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan kompresi 30 dengan ventilasi 2 kali. Selanjutnya adalah kita melakukan bantuan hidup dasar. Sebelum itu, kita harus atur posisi antara penolong dan juga antara korban. Nah, untuk korban itu sendiri, kita tadi sudah mention di awal bahwa untuk posisi korban alas yang keras dan juga bidang yang rata. Kemudian untuk posisi dari si penolong, untuk di pre-hospital itu sendiri, maka penolong harus berlutut di dekat samping korban. Kemudian untuk di intra-hospital atau di dalam rumah sakit itu, posisi si penolong bisa berdiri di samping tempat tidur si pasien. Langkah selanjutnya adalah tumit tangan dominan dari penolong akan di bagian tengah mid sternum dari si korban dengan cara seperti ini. Tangan dominannya di bagian bawah, dan untuk tangan lain dan lainnya itu merekat seperti ini dan dilakukan kompresi 30/2. Nah,
posisinya adalah posisi tegak lurus mengarah ke bawah dengan kecepatan 100-120 kali per menit dalam waktu 2 menit dengan 5 siklus, dengan meminimalkan interupsi dan juga dengan recoil yang sempurna. Recoil yang sempurna di sini dimaksudkan adalah ketika dada yang sudah ditekan itu dapat mengembang kembali seperti ini. Itu. Kemudian kita lakukan kompresi 30 kali dengan ventilasi 2 kali dengan siklus 5 kali sambil dengan menunggu tim 119 ataupun ambulans datang dengan memaksimalkan high quality CPR. Jadi kita harus melakukannya seperti ini. 30 kali tengah. Ya. Dengan cara satu siklus itu 30 kali. Ketika sudah selesai, kita melakukan 30 kali kompresi. Kemudian langkah selanjutnya adalah airway ataupun memastikan ataupun mematenkan jalan nafas dari si korban. Nah, adapun langkah-langkah yang harus dilakukan adalah dengan cara head tilt chin lift. Nah, kalau misalkan kita curigai korban tersebut mengalami trauma cervical, kita bisa melakukan dengan cara jaw thrust dengan memegang di bagian dagu dan juga di bawah pipi pasien seperti ini dengan cara tidak menggoyangkan di bagian lehernya. Nah, ketika kita ada sumbatan, kita bisa menggunakan cross finger dan finger swipe seperti ini, membentuk seperti ini. Kasih keluarkan, bisa juga menggunakan kapas. Nah, ketika sudah, maka kita pastikan bahwa si korban ini tidak ada sumbatan jalan nafas. Kita melakukan breathing menggunakan BVM ataupun back valve mask dengan cara tadi sudah melakukan kompresi 30, terus dengan cara teknik easy clamp 1, 2. Oke. Lalu saya lanjutkan ke 4 siklus lainnya. Sudah dilakukan aksi 30 kali dan ventilasi 2 kali, kita kembali cek pada bagian nadi karotisnya pada bagian leher dengan cara seperti ini, diraba lagi. Nah, ketika misalnya si korban belum ada nafasnya, kita kembali lakukan 40 kompresi dan 2 kali ventilasi. Kemudian ketika nadinya sudah ada, maka kita bisa lakukan ventilasi setiap 6 detik dalam waktu 10 menit. Nah, di sini settingnya si korban sudah mendapatkan nadinya, sudah ada nadinya, maka kita lakukan posisi mantap ataupun recovery position. Dengan cara kita rapikan dulu bajunya, kemudian kita baringkan dengan cara tangan yang ingin dibaringkan ke kanan itu posisinya seperti ini. Jadi posisinya seperti ini, kemudian kita balik kakinya itu ditekuk, kemudian dibalik seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, adapun tanda-tanda jika kita ingin melakukan pemberhentian, melakukan BHD ataupun BHD itu diberhentikan, maka yang pertama itu prolong kelelahan, yang kedua tim ambulans ataupun 119 itu sudah datang atau tim paramedis itu sudah datang, kemudian yang ketiga adalah dengan do not resuscitate kalau misalkan di rumah sakit, dan yang terakhir adalah jadi adanya tanda-tanda kematian pada si korban.
kaku mayat, lebam mayat, pupil itu melebar, dan juga refleks cahayanya itu tidak ada. Nah, mungkin demikian video dari saya terkait simulasi bantuan hidup dasar. Semoga dapat dipahami, dan juga saya mohon maaf bila terdapat kesalahan di dalamnya, baik kata maupun kata-kata. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.